Han Hiemi adalah aktris wanita terkenal dan dia sudah menjadi bintang sejak usia 19 tahun. Kini dia sudah membintangi banyak iklan dan filmnya yang terakhir juga mendapatkan penghargaan di Hollywood sebagai aktris terbaik. Hiemi nyaris sempurna sebagai artis, pandai berbahasa Inggris dan sangat menjaga penampilannya. Sayangnya karirnya yang cemerlang mendadak goyah ketika dia ketahuan menjalin hubungan dengan Ji Ho, penyanyi terkenal yang usianya 10 tahun lebih muda dari Hiemi. Pagi itu Hiemi terbangun ketika mendengar ponselnya berbunyi. Dia masih mengantuk tapi matanya langsung terbuka lebar ketika membaca pesan dari manajernya yang bernama Pak Wo. Beliau menegur Hiemi karena kini skandal asmaranya telah ketahuan fans. Hiemi uring-uringan sendiri. Dia tak tahu mengapa bisa sampai ketahuan. Kini Hiemi dan Pak Wo sudah meluncur tapi mereka tak jadi berhenti di kantor agensi karena sudah banyak fans dan media yang menunggu berita dari Hiemi. Di dalam mobil, Hiemi mencoba membujuk Pak Wo agar mau ngopi bersama tapi beliau menolak. Pak Wo masih kesal karena Hiemi tak menuruti perintahnya hingga menimbulkan masalah seperti sekarang, padahal iklan es krim sudah dekat. Hiemi merajuk sambil mengatakan tak mau membintangi iklan es krim. Dia kembali membujuk Pak Wo untuk ngopi atau minum bir saja. Pak Wo hanya bisa menghela nafas melihat tingkah Hiemi yang nyantai seolah tanpa beban. Di sebuah sekolah tampak Soeng sedang berlatih memukul bola tenis sedangkan ketiga sahabatnya asyik berfoto bersama. Ketiganya mendadak histeris ketika membaca berita online yang mengabarkan bila penyanyi idola mereka Ji Hoon terkena skandal. Ji Hoon ketahuan berkencan dengan Han Hiemi. Ketiganya mengomel dan menyumpahi Hiemi. Soeng ikut kaget mendengarnya. Dia memunguti bola tenis dan pamit duluan. Di dalam toilet, Soeng menangis kesal sambil berteriak karena dia tak rela Ji Hoon berkencan dengan Hiemi karena dia sangat mengidolakan Ji Hoon. Soeng tak percaya bila hal itu benar terjadi. Ketiga teman Soeng yang menyusulnya ke toilet menjadi heran mendengar suara seseorang yang menangis. Mereka tak yakin bila itu suara Soeng dan mencoba menguping. Soeng yang merasa teman-temannya menguping sengaja berdiri dan membuka pintu hingga ketiganya terjatuh. Soeng tak peduli dengan mereka yang kesakitan, dia hanya ingin memastikan apa yang telah dibacanya. Mereka berempat akhirnya pergi ke kantor agensi Hiemi dan ikut berdemo. Di sana ada dua kubu yang berdemo yaitu penggemar Ji Hoon dan Hiemi. Soeng dan ketiga sahabatnya berdiri di pihak Ji Hoon. Mereka melihat pesan Ji Hoon untuk penggemarnya. Ji Hoon mengaku bila dia menyukai Hiemi. Ji Hoon tak ingin penggemarnya menjelekkan atau melecehkan Hiemi dan sebagai ungkapan terima kasih pada penggemar, Ji Hoon akan membuat lagu baru yang enak. Mereka kian sedih mendengar pengakuan Ji Hoon itu. Ketika akhirnya Hiemi keluar dari kantor dan menuju mobilnya, para fans, haters dan juga media berebut ingin minta wawancara tapi Hiemi hanya diam sambil masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju meninggalkan mereka yang tak mendapatkan konfirmasi apapun setelah sekian lama menunggu. Soeng dan ketiga sahabatnya hanya bisa memandangi mobil yang menjauh itu dengan tatapan kesal dan gemas. Soeng pulang dan neneknya yang bernama Yang Suk langsung memarahinya karena pulang telat. Nenek kian gemas ketika Soeng mengaku sudah makan sambil masuk dalam kamarnya. Nenek mengeluh bila sikap Soeng itu mengingatkannya pada seseorang. Hiemi terlihat bahagia mendapat kiriman paket beserta surat cinta dari Ji Hoon. Pak Wo kesal melihat tingkah Hiemi yang seperti anak ABG, beliau menyindir bila cinta itu seperti penyakit yang tak ada obatnya. Hiemi tak peduli karena baginya Ji Hoon itu menggemaskan sambil memamerkan gelang pemberian Ji Hoon. Pak Wo kian kesal melihat asisten Hiemi yang bernama Chung Jo tertawa hingga terpingkal-pingkal. Pak Wo mendekatinya dan ingin tahu apa yang dilakukan wanita itu. Rupanya Chung Jo sedang mendengarkan acara audio. Dia tertawa karena para penggemar Ji Hoon minta lagu tapi sambil menjelekkan Hiemi. Pak Wo mengambil ponsel itu dan ikut mendengarkan. Saat itu teman Soeng yang bernama Eng Ha sengaja menelepon dengan menyamarkan suaranya seperti seorang nenek dan mengaku sebagai Yeon Suk, neneknya Soeng.
Soong hanya bisa diam ketika mereka menjelekkan Hyemi karena dia sendiri juga kesal pada Hyemi. Aksi mereka akhirnya ketahuan dan mereka sengaja meminta Hyemi untuk menjauhi Ji-hoon. Hyemi yang mendengar seseorang sengaja menjelekkannya menjadi kesal dan marah. Dia minta Chung Jo untuk menunjukkan setiap komen dari haters. Dengan wajah kesal, Hyemi mencoba membalas komen dari haters tapi dia sedikit penasaran dengan komen dari salah satu hater itu. Mengapa hater itu tahu bila Hyemi pernah operasi payudara 10 tahun yang lalu padahal hanya dirinya, Pak Wo dan Dr. Kang yang tahu. Pak Wo jelas mengaku tak menyebarkan berita itu dan Dr. Kang adalah kerabatnya jadi tak mungkin rahasia itu bisa bocor. Hyemi merasa mengenal hater itu dan kian kesal seolah tahu identitas hater itu. Hyemi kembali mengomel karena tak terima bila dirinya dikatakan palsu. Hyemi memutuskan untuk menuntut mereka. Dia minta Pak Wo untuk mencarikan pengacara untuknya. Sementara itu, Soong dan ketiga sahabatnya berkumpul di toko milik keluarga Nahi. Mereka mulai khawatir melihat Hyemi yang merespon komentar mereka. Mereka takut bila Hyemi benar-benar akan menuntut. Soong mencoba untuk menghibur mereka dan mereka sedikit tenang tapi itu hanya sementara. Mereka kembali khawatir saat Soong mendapat SMS yang berisi Hyemi akan menuntutnya dan gugatannya telah terdaftar. Mereka menunggu dan mulai lega ketika hanya Soong yang mendapat SMS. Mereka pura-pura ada acara dan pamit meninggalkan Soong sendirian. Soong sedikit kesal tapi dia tak peduli karena dia sanggup menghadapi Hyemi sendirian. Soong pulang dan tiba-tiba ada yang menariknya. Kini dia sudah duduk berhadapan dengan Hyemi. Keduanya saling menatap dengan sorot benci. Hyemi ingin tahu mengapa Soong menyebarkan fitnah tentangnya. Tapi Soong tak mengaku karena dia yakin Hyemi tak punya bukti. Hyemi mengaku punya buktinya, dia ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Soong. Soong kesal dan menyindir bila Hyemi tak cocok dengan Ji-hoon. Hyemi tertawa mendengarnya, dia menebak bila Soong juga menyukai Ji-hoon tapi Soong menyangkal. Hal itu membuat Hyemi kembali tertawa karena dia tahu bila akhir-akhir ini sosok idol sangat digemari bahkan oleh sapi dan anjing sekalipun. Soong balik bertanya Hyemi terasuk yang mana dan dia marah ketika Hyemi dengan nada manja mengatakan bila Ji-hoon selalu memanggilnya My Puppy. Nenek muncul dan menegur keduanya yang selalu bertengkar. Soong menyindir nenek karena memiliki putri yang tak tahu malu dan ingin nenek melakukan sesuatu. Rupanya Soong adalah putri kandung Hyemi. Nenek mendekat dan bertanya pada Hyemi tentang hubungannya dengan Ji-hoon yang beda usia 13 tahun. Hyemi tersenyum malu dan mengaku bila kali ini dirinya serius. Soong kembali kesal dan memarahi Hyemi lalu pergi ke kamarnya. Hyemi tak bisa menahan marah dan ingin mengejarnya tapi nenek melarangnya dan memintanya untuk tenang. Di sekolah, Soong duduk sendirian dan dia masih kesal pada Hyemi. Dia ingin menulis komentar bila Hyemi adalah pembohong karena dia sebenarnya adalah seorang ibu. Soong akhirnya menghapusnya ketika guru olahraga datang sambil menyerahkan sebuah formulir turnamen tenis. Guru meminta Soong untuk mencobanya karena bila Soong menang maka bisa masuk klub tenis. Soong berjalan sambil membaca formulir itu. Ketiga sahabatnya muncul dengan mengagetkannya. Soong langsung melipat formulir itu dan menyembunyikannya. Soong menolak ketika mereka ingin mengajaknya demo di agensi lagi. Mereka penasaran dan Soong mengaku habis bertengkar dengan ibunya. Mereka akhirnya saling curhat tentang ibu dan cita-cita. Soong mengaku bila kelak hanya ingin menjadi ibu yang baik. Ketiganya heran mendengar impian Soong tapi Soong balik bertanya apa kelak mereka tak ingin menjadi ibu. Ketiganya hanya diam. Soong melihat para orang tua datang ke sekolah dan dia bertanya apakah hari ini jadwal makan siang orang tua. Salah satu dari mereka mengiyakan sambil mengatakan bila sekarang adalah hari Kamis. Soong mengeluh sendiri, dia mengusulkan untuk membolos dan tteokbokki. Engha tertarik dan akhirnya mengajak yang lain untuk menyus Soong makan tteokbokki. Hyemi yang sedang dalam perjalanan menjadi kesal setelah mendapat telepon dari pihak sekolah yang mengabarkan bila Soong membolos.
Hiemi bahkan tak menyahut ketika Pak Wo ingin tahu apa yang terjadi. Hiemi hanya memerintahkan sopir untuk balik dan menuju sekolah Soon. Setelah tiba di gerbang sekolah, Hiemi tak jadi turun karena banyak fans yang mendatanginya. Di ruang guru, wali kelas mulai tak sabar menunggu ibunya Soong dan Soong yakin bila Hiemi tak akan datang. Tiba-tiba pintu terbuka dan nenek muncul dengan mengenakan pakaian norak. Wali kelas terkesima melihat nenek yang mengaku sebagai ibunya Soong. Wali kelas menoleh ke arah Soong seolah tak percaya bila nenek adalah ibunya Soong. Soong hanya bisa tersenyum mengangguk. Di rumah, nenek melipat baju sambil menjelaskan bila Hiemi sudah datang ke sekolah tapi tak jadi masuk. Soong masih kesal dan menyindir penampilan nenek di sekolah. Nenek mengaku bila tak punya waktu lebih makanya berdandan sekenanya. Nenek bertanya apakah dirinya telah membuat Soong malu. Soong menggeleng, dia malah memuji penampilan nenek yang terlihat seksi. Nenek tersenyum mendengar pujian itu. Hiemi muncul sambil mengenakan masker wajah hingga membuat Soong kaget. Hiemi balas menegur Soong karena membolos dan memberikan nomornya pada pihak sekolah. Hiemi memperingatkan bila satu kesalahan saja maka akan membuat karirnya hancur. Soong mengaku tak akan melakukannya lagi bila Hiemi mau membelikan gelang seperti yang dipakainya. Hiemi sengaja mengaku bila gelang yang dipakainya itu merupakan hadiah. Soong kesal dan mereka akhirnya berdebat. Nenek ikutan sewot karena mereka selalu ribut dan tak peduli dengan yang lain. Hiemi mencoba mengadu pada nenek tentang kelakuan Soong. Soong balas menyindir Hiemi sebagai ibu yang kekanakan karena selalu mengadu pada nenek. Nenek tak bisa menahan kesabarannya dan membentak keduanya. Nenek mencoba memberi kode tentang hari esok tapi keduanya tak paham. Nenek kian sewot dan memilih pergi setelah melemparkan baju yang sedang dilipatnya.